Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayada dengan NIM 221130606012. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika dan profesi. Dalam buku Etika Pendidikan dengan penulis Profesor Dr. Haji Abdullah dan Haja Safarinah, secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos. Dalam bentuk tunggal, ethos yaitu kebiasaan, adat, akhlak, perasaan, dan cara berpikir. Dalam bentuk jamak, yaitu taeto, artinya kebiasaan. Dalam istilah filsafat, etika diartikan sebagai ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Etika dibedakan dalam 3 pengertian. Yang pertama, ilmu tentang apa yang baik dan kewajiban moral. Yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkembang dengan akhlak. Yang ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Menurut Muhammad Mufid, sifat dasar etika adalah sifat kritis, dikarenakan etika bertugas sebagai yang pertama untuk mempersalahkan norma, yang kedua mengajukan pertanyaan tentang legitimasinya, artinya norma yang tidak dapat mempertahankan diri dari pertanyaan kritis. Yang ketiga, mempermasalahkan juga hak setiap lembaga seperti orang tua, sekolah, negara, dan agama untuk memberikan perintah atau larangan yang mesti ditaati. Yang keempat, memberikan bekal kepada manusia untuk mengambil sikap yang rasional terhadap semua norma. Yang kelima, menjadi alat pemikiran. Kemudian, dalam buku Etika Profesi Pendidikan Generasi Milenial 4.0 dengan penulis Widya Koratens Perdani. Di buku ini dijelaskan etika yaitu berhubungan dengan cara pandang individu maupun kelompok dalam memandang dan memberikan penilaian terhadap suatu perilaku. Gunawan mengemukakan bahwa standar kategori dalam etika adalah cinta kepada semua manusia, bukan cinta pada diri sendiri. Dan etika yaitu moral, akhlak, dan budi pekerti. Memasuki pembahasan yang kedua yaitu tentang profesi. Dalam buku Profesi Keguruan Menjadi Guru Religius dan Bermartabat dengan penulis Muhammad Ahyan Yusuf Syabani, profesi secara etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu professio, artinya janji atau ikrar dan pekerjaan. Dalam arti luas, profesi dimaksud pada cakupan kegiatan apa saja dan siapa saja untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan keahlian tertentu. Profesi secara terminologi menurut Hanbi dalam Jam'an Satori ada 2 makna. Yang pertama, menunjukkan kepercayaan. Yang kedua, menunjukkan suatu pekerjaan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, profesi yaitu bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keahlian seperti keterampilan, kejuruan, dan sebagainya. Menurut Vollmer dan Miles, profesi yaitu suatu pekerjaan yang didasarkan atas studi intelektual dan latihan khusus dengan tujuan menyediakan pelayanan keterampilan, arahan terhadap orang lain dengan bayaran atau upah tertentu. Ciri-ciri dan karakteristik profesi. Konsep yang diberikan oleh Ornstein dan Levin yaitu profesi merupakan suatu jabatan yang memenuhi berbagai kriteria atau ciri-ciri berikut. Yang pertama, orientasi pelayanan pada masyarakat, karir yang dilaksanakan sepanjang hidup. Yang kedua, memiliki kode etik untuk menjelaskan yang meragukan.
Yang ketiga, pelatihan khusus dengan waktu panjang. Yang keempat, memiliki unsur keilmuan dan keterampilan yang tidak banyak dimiliki orang. Yang kelima, menggunakan hasil penelitian. Yang keenam, memiliki organisasi yang diatur oleh anggota profesi sendiri. Yang ketujuh, memiliki kadar kepercayaan yang tinggi dari publik atau kepercayaan diri setiap anggotanya. Beberapa kriteria yang dirumuskan oleh Ornstein dan Levin disimpulkan menjadi 5 unsur penting dalam profesi, yaitu yang pertama, public service, yang kedua, work life, yang ketiga, knowledge and skill, yang keempat, research, dan yang kelima adalah kode etik. Dan dalam buku Profesi Kependidikan dengan penulis Asep Skenda Egok, menurut tim pengembang ilmu pendidikan Flip Up 2007, profesi terkait erat dengan profesional. Profesi merupakan bidang keahlian, sedangkan profesional tingkat kemampuan, kecakapan, atau kompetisi dan kinerja secara standar. Profesi yaitu suatu bidang pekerjaan yang ingin ditekuni oleh seseorang. Nah, itu tadi penjelasan saya tentang etika dan profesi. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada kata atau ucapan saya yang salah dalam penjelasan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.